warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu sehari Bu? Alhamdulillah. Ini Bu, berhubung ini ada tugas, salah satunya di guru penggerak. Jadi kami ditugaskan untuk mewawancara kepala sekolah, beberapa kepala sekolah termasuk Ibu sendiri sebagai kepala sekolah saya. Jadi di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Alhamdulillah. Boleh Bu ya? Boleh. Yang ingin saya tanyakan Bu, selama Ibu menjabat jadi kepala sekolah, apakah ada kasus tentang selama Ibu menjabat jadi kepala sekolah SMP Islam Al-Falah, apakah Ibu pernah menghadapi suatu masalah tentang pengambilan keputusan yang menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Begini Bu Sih, mungkin kalau misalnya kita lihat masalah, ya ada, setiap lembaga itu memang ada punya banyak masalah. Cuma masalah itu bisa alhamdulillah bisa kita tangani. Jadi kita kenapa bisa kita tangani? Jadi dengan cara kita diskusi bersama, kita duduk bersama supaya kita nanti bisa memperoleh hasil yang lebih baik. Berarti keputusan yang Ibu ambil waktu pada saat itu dengan guru-guru atau dengan dengan wakil-wakil kepala sekolah gitu Bu? Karena kita setiap masalah itu kan tidak mungkin kita laksanakan sendiri. Sudah tentu kita semua stakeholder yang ada di sekolah itu memang kita libatkan. Kenapa kita libatkan? Supaya kita sama-sama tahu. Dengan sama-sama tahu sehingga tidak ada saling menyalahkan. Jadi kalau yang bersikap umum tetap kita lupakan. Kecuali kita baru bisa mengambil keputusan sendiri apabila memang masalah pribadi. Itu pun karena kita masalah pribadi. Kalau memang kita masih bisa untuk mengajak kerjasama, itu lebih bagus. Oke Bu, udah ambil keputusannya sangat ini ya Bu, sensitif. Jadi begini Bu, dalam modul yang saya pelajari ada dua jenis dilema, yaitu dilema etika yang merupakan tentang kebenaran lawan kebenaran, sedangkan bujuk amoral itu kebenaran lawan kesalahan. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus masalah-masalah yang muncul di sekolah, apakah itu berupa dilema etika atau berupa bujukan moral? Karena gini Bu, kalau misalnya yang bertentangan dengan aturan, jadi kita tetap pegang aturan. Misalnya kita menggunakan mengambil dana bos. Jadi dana bos yang kita gunakan itu memang betul-betul harus sesuai dengan jenisnya. Walaupun nanti di dalam perasaannya itu mungkin ada barang sebagian kecil yang paling kurang kita sekecil mungkin melakukan pelanggaran. Walaupun nanti kenapa saya katakan demikian, karena walaupun memang kita sudah jauh-jauh hari membuat program yang bagus, tetapi masih ada dana-dana yang kita keluarkan yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Tetapi anggaran itu harus kita keluarkan. Jadi kita ambil kebijakan, berarti kita harus bisa seperti kita duduk musyawarah bersama. Misalnya kita hal-hal tertentu tidak bisa kita kerjakan, tetapi karena demi kemaslahatan untuk anak didik kita, misalnya kita ada program kegiatan di luar, sementara kita mungkin hanya programnya beberapa kali, ternyata kegiatannya berulang, sehingga itu kita harus bersama. Itu walaupun memang salah dalam mengambil keputusan, berarti itu salah administrasi. Yang jelas kesalahan itu tidak kita bawa, anggaran itu tidak kita bawa ke kita. Kalau menyangkut dengan anggaran kan, tetapi kalau yang menyangkut dengan eksistensi, misalnya contohnya ada kasus guru sertifikasi. Sementara kita sekolah kita kan ada banyak guru yayasan, juga guru honorer dan juga guru PNS. Jadi kalau saya sebagai saya pribadi, saya tidak memihak. Ibu, saya tetap punya komitmen. Bagaimana komitmennya? Karena guru PNS harus saya layani, guru honorer juga harus saya layani,
kemudian juga guru yayasan juga sudah harus dilaksanakan. Karena kenapa? Tidak mesti semua guru yang sudah sertifikasi wajib menerima tunjangan profesi. Tunjangan profesi itu baru bisa diterima apabila memenuhi jam. Tetapi ini kendala kita mungkin karena sekolah kita dulu besar, sekarang rombolnya sedikit, jadi kita ambil inisiatif. Misalnya kita berbagi. Karena kenapa? Saya tidak memberikan jam sepenuhnya kepada guru sertifikasi. Kenapa? Karena guru sertifikasi itu semua guru, baik dia PNS, baik dia honorer, baik dia juga guru yayasan, wajib memiliki sertifikasi profesi. Berarti yang KMK itu Bu ya, yang Ibu ambil untuk menjadikan satu pribadi ya, atau untuk menyelesaikan masalah dilema etika Bu ya. Nah, jadi begini Bu, adakah hal-hal yang lebih yang Ibu anggap lebih efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika tadi? Ada. Caranya begini Bu, misalnya kita kan ada 3 guru. Karena kalau kami prinsip yang memimpin lembaga, kita nggak ada pilih-pilih. Mana yang honorer, mana yang yayasan, mana yang PNS. Semuanya itu kita tujuannya sama. Karena guru PNS, juga guru honorer, juga guru yayasan untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi harapan saya kita berbagi nanti. Berbagi, guru PNS bisa juga mencari jam di luar, karena kan tidak semuanya bidang sama. Bisa juga mencari jam luar, kemudian guru honor juga berbagi, dan juga guru yayasan juga demikian Ibu. Karena kan kalau memang saya tetap mempertahankan guru PNS, berarti saya kan tidak iba berarti. Karena saya lihat guru yang honorer dengan guru PNS yang yayasan itu iba, karena mereka memperoleh gaji hanya sedikit. Merasa kasihan Bapak. Sementara yang guru PNS mereka itu memang gajinya itu sudah cukup. Iya. Cuma kalau memang ada tambahan itu lebih baik. Nah, jadi paling-paling kita ambil inisiatif, misalnya nanti kita berikan tunjangan jabatan. Apakah dia nanti menjadi pimpinan perpustakaan, laboratorium, kemudian juga bahasa dan sebagainya. Dan kita tunjang dengan kegiatan-kegiatan lain, misalnya koordinator perimam. Jadi yang jelas, kalau misalnya masih memungkinkan, saya tidak mengabaikan satupun. Berarti kan standar itu sama. Tidak saya beda, ini PNS berarti kenapa sekarang? Karena kita apalagi guru yayasan. Guru yayasan itu dia mendidik anak 24 jam di sini. Sementara ibu yang bapak PNS setengah 8, setengah 2 sudah selesai. Tapi kalau misalnya untuk keuntungan lembaga, kadang-kadang saya lebih mempertahankan juga yang orang yayasan, karena inilah yang menjaga, yang mengontrol anak dan juga menjaga kondisi anak selamanya. Menurut Ibu, apakah ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti ini? Itu sudah tersedia. Tantangannya itu apa? Yang pertama, kita sangat-sangat merasa beban. Kenapa kita merasa beban? Karena kan boleh kita katakan prihatin. Kita ambil si A, sayang si B. Kita kasih si B, sayang si C. Jadi makanya nanti kalaupun misalnya ada solusi, misalnya apa berbagi jam, nanti sapaan itu kita bagi sedikit-sedikit, itu mungkin bisa juga jalan. Itu sebenarnya tidak bisa kita sebutkan kalau hal begitu, karena wajib baru bisa menerima tunjangan profesi itu kalau memang dia sudah memiliki minimal 24 jam. Karena tugas guru itu apa honorer, apa PNS itu tetap minimal 24, maksimal 40 dengan tugas tambahan yang lain. Berarti di sini ada sedikit pembukaan Bapak ya. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal atau aturan untuk menyelesaikan semacam kasus-kasus seperti kasus dilema etika tadi? Jadi kalau misalnya kita buat aturan, itu adalah kesepakatan kita bersama. Dan kesepakatan itu kita tidak boleh kita sepakat bersama. Apalagi kita sekolah swasta. Sekolah swasta ini kan induknya itu
yayasan. Berarti apabila memang guru yayasan tidak boleh kita keluarkan apabila dia tidak melanggar kode etik yayasan. Karena kita akan sangat membutuhkan dia. Kenapa saya katakan? Karena di samping mengajar, mendidik, membimbing. Ya. Kemudian ini ada pertanyaan lagi. Adakah seseorang atau faktor-faktor mungkin yang selama ini dapat mempermudah ibu dalam mengambil sebuah keputusan seperti kasus-kasus delima etika? Memang ini ada ibu. Kenapa saya katakan ada? Karena kita akan saling berbagi informasi. Yang tujuannya supaya kita keputusan yang kita ambil itu memang kita sudah konsultasi juga dengan orang, sudah tanya-tanya juga. Jadi kebijakan yang kita ambil ini kita sudah duduk bersama. Jadi kan semua itu memang walaupun saya sebagai pemimpin tidak boleh saya putuskan dengan sendirian karena itu kan lembaga ini punya masyarakat, bukan punya kita pribadi. Gitu. Pertanyaan selanjutnya Bu, ini terakhir. Dari semua yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran apa yang Ibu bisa petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dalam kasus delima etika? Pertama sekali kita melihat kita dalam mengambil komitmen ya, karena kunci kesuksesan berlembaga itu adalah komitmen. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau memang guru kita sudah komitmen dia melaksanakan tugas, berarti kita memang ada imbasnya kan, ada umpan baliknya. Berarti kan mereka itu sudah memberikan yang lebih. Karena sudah pernah tentu kita sebagai pemimpin lembaga juga menghargai. Itu Ibu. Iya, baik Bu. Terima kasih Bu sudah memberikan waktunya kepada saya. Mudah-mudahan ini bisa membantu saya untuk melaksanakan tugas-tugas saya di LMS. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit duluan Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemampuan kita